Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdasy syakirin, hamdan na'imin. Wa afdhalus salati wa atammut taslim ala sayyidina maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, para jamaah salat subuh Masjid Jami' As-Salam, perumahan Pondok Melati Indah yang hadir di rumah Allah Ta'ala. Sembari kita melanjutkan i'tikaf, mari kita pula lanjutkan kegiatan mingguan kita, tahsin, tadabbur sekaligus tafsir daripada ayat-ayat Al-Quran masih dalam surah Ali Imran, yang saat ini kita berada di ayat 28 dan 29. Sebagaimana biasa, saya akan praktekkan pembacaannya dulu dan mohon disimak, diperhatikan dengan baik supaya nanti pas saat kita praktekkan insyaallah kita dapat membaca pula dengan tartil, dengan mujawwad. Sudah siap semuanya jamaah sekalian? Sudah ketemu ya? Baik, mohon diperhatikan dan dicermati di ayat 28 29 ya. Saya baca dulu, nanti baru kita baca dan diikuti lalu praktek. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. Sadaqallahul azim. Hadirin jamaah sekalian, selanjutnya saya baca potongan dari ayat-ayat ini lalu kemudian ditirukan. Mohon dibaca dengan suara yang jelas, dengan suara yang fasih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Suaranya kurang keras lagi, difasihkan, dikeraskan, makhrajnya dikeluarkan penuh. Bismillahirrahmanirrahim. لا
يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. Pada kesempatan ta'lim ini saya ingin memberikan pengetahuan teori tajwid terkait dengan hukum bacaan mad. Ini penting, mohon diperhatikan semuanya. Kita sudah masuk pada hukum bacaan mad. Dalam ilmu tajwid pasti kita juga sudah pernah mendengar dan mengetahui ada nama bacaan mad. Mad itu artinya panjang. Sekali lagi, mad itu artinya panjang. Panjangnya seberapa itu nanti yang kemudian terjadi beberapa perbedaan. Jadi kalau kita belajar tentang mad, itu artinya belajar tentang gimana kaidah dan teori tajwid tentang bacaan yang dipanjangkan. Tentu bacaan itu hanya ada dua, bacaan yang tidak dipanjangkan dan bacaan yang dipanjangkan. Semua di dalam Al-Quran pasti kita akan mengalami atau membacanya. Kalau enggak dibaca pendek, ya dibaca panjang. Panjangnya itu ada yang panjang sedang, ada yang panjangnya cukup panjang, yang di dalam ilmu tajwid dibagi dalam 3 cara. Panjang yang pendek, panjang tapi pendek, itu 2 harokat atau 1 alif. Nanti ada panjang yang sedang, itu sekitar 4 harokat atau 2 alif. Panjang yang paling panjang itu 6 harokat atau 3 alif. Artinya di sini berarti 1 alif berbanding dengan berapa? 2 harokat. Ingat jamaah sekalian, berarti 4 alif berbanding dengan 2 alif, 4 harokat. 6
harokat berbanding dengan 3 alif. Hadirin jamaah sekalian, dalam teori ilmu tajwid, hukum mad, hukum panjang ini hanya sebenarnya secara umum dibagi menjadi 2, yaitu ada yang disebut dengan mad asli atau disebut pula dengan mad tabi'i. Ini sama, jadi mad asli dan mad tabi'i ini sama. Ini nomor satunya. Nomor 2 disebut dengan mad far'i. Mad asli atau mad tabi'i itu mad yang panjangnya cuman 2 harokat atau alif, 1 alif. Sementara kalau mad far'i nanti tergantung berapa panjangnya, kembali kepada jenis daripada madnya itu sendiri. Pelan-pelan sekali saya jelasinnya. Nah, bagaimana teorinya? Sekarang saya ingin mengajak kita membaca salah satu kitab yang masih dasar dulu. Ini kitab mestinya sudah dihafal, dibaca. Saya masih dulu juga dihafal ini, kitab Hidayatus Sibyan. Ada kaidahnya begini: wa ahruful maddi thalathun tusafu al-wawu thummal ya'u thummal alifu. Nih, tolong kalau enggak, ini artinya aja. Wa ahruful maddi thalathun tusafu al-wawu thummal ya'u thummal alifu. Wa ahruful maddi, dan huruf-huruf mad, salasun itu hanya ada 3. Tusofu, para ulama mensifatinya hanya ada 3. Jadi semua satu Al-Quran ini semua sama huruf mad itu hanya ada 3. Ingat-ingat jamaah sekalian, hanya ada 3. Apa itu 3? Al-wawu thummal ya'u thummal alifu, yaitu wawu, ya, dan alif. Udah itu aja, diingat-ingat jamaah sekalian. Huruf mad sekali lagi hanya ada berapa jamaah sekalian? 3. Ini mulai dari mad ini supaya kita dari dasar kita sudah mengetahui. 3 itu apa saja? Wawu, alif, ya. Sekali lagi, wawu, alif, ya. Kapan huruf wawu, huruf alif, dan huruf ya itu dibaca panjang? Atau mohon maaf, kapan huruf mad ini kemudian harus dibaca panjang? Ini penjelasannya di bawahnya. Wa syartuha iskanu wawin ba'da dham wa saknu ya'in ba'da kasrin multazam. Ini bait kedua. Wa syartuha iskanu wawin ba'da dham wa saknu ya'in ba'da kasrin multazam. Ini kalau kaidah bahasa Arab kita hafal cepat, tapi kalau nggak hafal bahasa Arabnya ya Indonesianya. Syaratnya ada. Wa syartuha, dan syaratnya untuk dibaca mad itu adalah saknu iskanu wawin ba'da dham, yaitu adanya wawu yang disukun ba'da dhammin, setelah ada huruf sebelumnya yang dibaca dhammah. Itu nanti pasti akan ketahuan. Wasaknu ya'in, dan begitu juga sukunnya huruf ya atau huruf ya yang disukun ba'da kasrin multazam, setelah ada huruf yang dibaca kasroh sebelumnya. Ini teorinya, bisa difahami ya? Jadi artinya mesti baik wawu maupun ya itu harus harokatnya sukun dulu, mati, namanya huruf sukun atau huruf mati. Yang sebelum wawu yang disukun ini harokatnya dhammah, sementara sebelum harokat ya itu sebelum ya yang disukun adalah harokat
kasroh. Nanti ya lebih jelasnya di bait yang ketiga. Wa alifin mim ba'di fathin waqa'a wa lafdhu nuhiha li kullin jama'a. Saya dulu hafal semuanya dari awal sampai ada sekitar itu 50-an bait. Itu kaidah tajwid. Wa alifin mim ba'di fathin waqa'a wa lafdhu nuhiha li kullin jama'a. Ini jadi kaidah kita semuanya nih. Nanti dari sini saya akan lebih tegas lagi. Wa alifin, yang ketiga huruf alif, yang tentunya huruf alif ini juga dia harakat sukun, tapi sukunnya tidak tampak biasanya. Mim ba'di fathin, dia jatuh setelah huruf yang dibaca fathah. Wa lafdhu nuhiha, ini kalau ada papan tulisnya lebih jelas benar, tapi diingat-ingat aja. Wa lafdhu nuhiha, dan lafadz nuhiha likullin jamaah, masing-masing itu bisa diberikan contoh. Sekali lagi jamaah sekalian, tolong diperhatikan, tidak usah dibuat susah, sederhana saja. Ingat, huruf mad soal Quran ini semuanya hanya ada 3, yaitu wawu, alif, dan ya. Syaratnya apa? Kalau kemudian wawu, alif, dan ya ini disukun, sementara hurufnya sebelum wawu dibaca dhammah, hurufnya ya sebelumnya dibaca kasroh, dan kemudian huruf alif sebelumnya dibaca fathah. Contohnya dalam lafaz tadi, nanti sebelumnya kita masuk ke Al-Quran. Nuhiha, coba dibaca lagi, menjawab sama kalian. Nuhiha. Nu, ada huruf wawu yang sukun. Sebelum huruf wawu sukun apa hurufnya? Nun. Betul, nun yang diapakan itu dibaca dhammah. Ini syaratnya memenuhi. Wawunya sukun, ada huruf nun, kemudian dibaca dhammah. Yang dibaca panjangnya itu huruf sebelumnya ini. Itu loh, makanya disebut mad. Makanya ingat-ingat, di mana ada wawu yang sukun sebelumnya dhammah, maka huruf sebelumnya ini dibaca panjang. Nu, nggak boleh nu, nggak boleh, tapi harus nu karena ada wawunya. Hi, ada huruf apa itu? Hi, ha. Setelah ha ada ya. Ya yang diapakan? Disukun. Hi kan disukun. Ya disukun, sebelumnya harokatnya apa? Kasroh. Betul. Maka haknya harus dibaca panjang. Hi. Lalu kemudian ada huruf setelahnya ha. Ha itu kalau ditulis ha panjang begitu. Setelah ha ada alif. Betul. Nah, alifnya ini pun alif yang sukun, tapi biasanya memang alif ini ditulisnya sukunnya tidak ditampakkan sebagaimana wawu maupun ya. Yang harokat sukunnya kebanyakan ditulis. Memang ada beberapa mushaf yang kadang-kadang tidak ditulis harokatnya. Nah, tapi kalau mushaf standar Indonesia hampir wawu ya mesti disukun. Sekali lagi jamaah sekalian, kita akan lihat dengan praktek yang kita baca. Nah, ini mohon apa yang kita baca. Dari awal ayat saja sudah disebutkan di sini. La yattakhidhil mu'minunal kafirin. Nah, ini sudah ada tiga-tiganya ini. La itu setelah lam ada apa? Alif. Maka disebutnya lam alif. Maka bacanya harus panjang ini jamaah sekalian. Tidak boleh dibaca la yattakhidhil, tidak boleh. Harus la yattakhidhil. Makanya di dalam huruf hijaiyah ada lam saja yang kayak apa namanya pancing itu lam, tapi kalau kemudian ditambah alif, lah ini bentuknya namanya lam alif. Di mana saja ada lam alif
maka bacaan lam itu berarti panjang, karena setelah lam ada alif. Alif masuk huruf mad. Insyaallah dipahami ya Pak Budiman ya teorinya ini. Berarti kita bacanya la, kok dibaca panjang? Oh iya, setelah lam ada alif. Makanya nggak boleh dibaca layat takhid, nggak boleh, harus layat takhidil mu'minunal. Mana lagi ada bacaan mad? Nu, huruf apa itu? Nun. Huruf nun, setelah nun ada huruf wawu. Huruf wawu inilah disebut huruf mad karena wawunya sukun. Kalau wawunya berharokat tidak jadi mad dia. Setiap wawu yang sukun itulah baru disebut dengan huruf mad, tapi syaratnya sebelum wawu itu hurufnya dibaca dhammah. Makanya nunnya harus dibaca panjang. Prakteknya bagaimana? La yattakhidhil mu'minunal, nggak boleh la yattakhidhil mu'minunal, nggak boleh, nunnya harus panjang. Kenapa dipanjang? Setelahnya ada huruf mad. Apa tadi huruf madnya? Wawu. Wawu. Kenapa disebut hurufnya wawu mad? Karena disukun. Terusannya apa? La yattakhidhil mu'minunal kafirin. Di mana huruf madnya? Huruf, namanya huruf apa? Huruf ya, madnya yang dibaca panjangnya adalah huruf ro. Huruf madnya ya. Kenapa ya-nya disebut mad? Karena disukun. Makanya, dan sebelum sukun ada kasroh. Ingat-ingat jamaah sekalian ya. Makanya dibacanya harus la yattakhidhil mu'minunal kafirina. Kafirina, nggak boleh kafirina, nggak boleh. Jadi sekali lagi huruf mad hanya ada 3, yaitu wawu, alif, dan ya, atau boleh dibalik wawu, ya, dan alif sama saja. Kapan itu wawu, alif, dan ya disebut huruf mad? Kalau dia dibaca sukun atau diharokatin sukun atau mati. Nah, dalam keadaan wawu sukun itu huruf sebelumnya berharokat dhammah. Itu memang pasangannya, wawu sebelumnya dhammah, alif sebelumnya, alif apa sebelumnya? Fathah. Ya sebelumnya kasroh. Jadi jamaah sekalian, berapa bacanya panjangnya? Sedang, panjang yang paling pendek namanya, bukan, mohon maaf, tidak sedang, tapi panjang paling pendek itu berarti 1 alif atau 2 harokat. Ini yang namanya mad asli atau mad tabi'i. Jadi jamaah sekalian ingat-ingat sekali lagi, di mana ada wawu sukun, di mana ada ya sukun, di mana ada alif, yang kemudian sebelumnya wawu itu harakatnya dhammah, sebelum harakat alif itu fathah, sebelum harakat ya itu kasroh, maka huruf sebelumnya itu harus dibaca panjang. Panjangnya cukup dengan 1 alif atau 2 harokat. Inilah yang disebut dengan mad tabi'i atau mad asli. Ini tinggal nyari sendiri. Ini kalau sudah teorinya tahu kayak begini, tolong dipraktekkan semuanya. Coba kita baca misalnya tadi ya, 1 ayat, la yattakhidhil mu'minunal kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Nah, jamaah sekalian, min dunil mu'minin itu mana yang dibaca panjang? Du sama nin. Du dibaca panjang karena setelah dal ada wawu yang diapakan? Disukun.
nin dibaca panjang kenapa? Ada ya yang disukun. Itulah mad tabi'i, itulah mad asli. Semuanya sama kaidahnya. Namanya kaidah itu ya standarnya satu mushaf ya sama semua. Nah, nanti setelah kita belajar mad tabi'i baru belajar mad far'i. Mad far'i itu banyak macamnya. Ada sekitar 10 lebih. Kalau mau detail malah 15-an itu. Itu nanti macam, tapi itu kalau dimungkinkan belajar kaidah kita hafal, syukur. Ndak ya tanda-tandanya saja. Sekarang kita masih mengenal mad tabi'i atau mad asli. Saya sekali lagi mengakhiri dan menutup kaidah ilmu tajwid kita bahwa di dalam bacaan ayat-ayat Al-Qur'an itu ada teori tajwid yang disebut dengan hukum bacaan mad, yaitu bacaan yang dibaca panjang. Bacaan mad dibagi menjadi dua, mad asli atau mad tabi'i dengan mad far'i. Kapan mad asli atau mad tabi'i itu dibaca? Yaitu tatkala ada wawu, alif atau ya yang sukun, sementara huruf sebelum wawu dhammah, huruf sebelum alif fathah, huruf sebelum ya kasroh. Ingat-ingat jamaah sekalian, kalau tidak ada ini, sebaliknya jangan dibaca panjang. Makanya misalnya kalau nanti kita ketemu huruf yang memang tidak ada huruf matnya, jangan sampai dibaca panjang. Contoh, biasanya orang suka kadang-kadang salah, misalnya ya, wa yuhadzirukumullahu nafsah. Di situ ada huruf mat apa enggak? Wa yuhadzirukumullahu nafsah. Ada huruf mat enggak? Kok ragu? Enggak ada. Lah enggak ada, jelas ada wawu tapi wawunya berharokat, bukan. Yang disebut huruf mat tadi wawunya harus sukun. Maka kalau nggak ada huruf mad ya nggak usah dibaca panjang. Kadang orang begini nih baca, wa yuhadzirukumullah, roknya itu dibaca panjang padahal setelah rok nggak ada wawu. Atau nafsah, padahal setelah sin nggak ada alif, maka pendek semuanya. Wa yuhadzirukumullahu nafsah. Ada huruf mad itu di lafzul jalalah saja. Allah itu aja yang dibaca panjang karena ada alif lam yang double kemudian disatukan tulisannya, yaitu di lafaz Allah. Allah memang selalu dibaca panjangnya ya 2 harakat saja itu. Nanti setelah mad asli kita akan belajar tentang mad far'i. Artinya mad far'i itu mad cabangnya daripada mad asli. Itu nanti jumlahnya macam-macam, itu nanti kita kenalkan secara teori tajwid, kaidah tajwid, apa sih mad far'i dan apa saja jenis mad far'i ini. Sekarang kita sekali lagi sudah mengenal kaidah mad tabi'i atau mad asli. Insyaallah sampai di sini bisa difahami jamaah sekalian. Insyaallah faham semuanya, hafal semuanya. Insyaallah. Moga-moga dengan kaidah ini mengantarkan bacaan kita semakin fasih, semakin tartil. Mari kita tutup bersama dengan bacaan doa tilawatil Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء
الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة لنا يا رب العالمين آمين يا رب العالمين. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.